Ya. Oh, jadi yang menolak Dia otopsi itu sebagai Febrio family, Adiono ya? Bu, ya. Dia mengaku sebagai Ngaku kerabat. ya ngaku kerabat, benar Bu? Ya kan? Betul. Itu informasi dari? Oke. Iya. Yang membawa ke rumah sakit Taman Puring juga Febrio Adiono kan? Benar Bu? Kalau dia yang ada tanda tangan formulir ya dipastikan beliau. Iya. Nah maksud saya gini Bu. Berarti pada waktu saat mau diotopsi oleh dokter tersebut karena kejanggalan meninggalnya saudara Sutrimo, berarti yang tidak memperbolehkan dan mengaku keluarganya atau familinya itu adalah Febrio Adiono Bu, benar Bu? Halo Bu? Halo? Iya? Jadi begini. Iya. Saya klarifikasi dulu. Jadi Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring itu kelas C. Ya. Kelas C itu tidak bisa dilakukan otopsi di situ. Baik. Tapi menurut informasi pihak rumah sakit memang sudah menyarankan kepada saudara Febrio Adiono ini untuk diotopsi di Rumah Sakit Fatmawati. Oke. Tetapi ditolak oleh Febrio Adiono. Iya. Yang bersangkutan karena kerabat terus menyampaikan bahwa tidak perlu langsung saja dimandikan. Oke. Oh, Febrio Adiono itu saya konfirmasi ya ke Ibu ya. Itu menolak untuk dilakukan otopsi dan langsung mengatakan kepada perawat saat itu atau dokter ataupun tenaga medis, nggak usah diotopsi, langsung dimandikan saja. Betul, dan itu tidak konfirmasi ke keluarga di Banyumas. Dan ketika diantar jenazahnya ke Banyumas, Febrio Adiono tidak ikut mengantarkan. Tidak ikut mengantar. Dia hanya sempat mengabarkan dan mengakui namanya Febrio Adiono ke keluarga? Tidak, makanya tadi kami dugaan. Kenapa? Karena sebenarnya penyidik tinggal ngecek. Oke. Maksud, iya, itu Ada orang yang diduga, yang menurut Ibu diduga adalah Febrio Adiono menghubungi keluarga di Banyumas bahwa Sutrimo sudah meninggal menggunakan handphone milik Sutrimo yang sampai detik ini menghilang, lenyap. betul. Luar biasa. Saya boleh coba menambahkan? Boleh, Terus silakan. yang menyuruh dia pulang ke Jakarta siapa? Dari Banyumas, Ya. ini penting nih, dari Banyumas yang menyuruh untuk kembali ke Jakarta setelah dia pulang dari Jakarta dia ke Banyumas. Hingga transfer 5 juta. Iya nanti saya dari Banyumas kemudian siapa yang menyuruh balik ke Jakarta? Bu Aan. Menurut keterangan almarhum kepada saksi, Ya. memang yang menyuruh adalah Pak FA atau panggilannya Bapak. Saya Febri Adriansyah, betul. ex Jampitsus. Begitu keterangannya yang diterima. Febri Adriansyah yang menyuruh Sutrimo yang tadi ada di Banyumas untuk kembali ke Jakarta dan setelah di Jakarta meninggal. Iyalah. Iya. Luar biasa. Gini Bu, Bentar. izin Mas Aiman. Ada uang 5 juta yang diberikan kepada Sutrimo, saya mendengar gitu. Ya, itu uang siapa? Ya, jadi begini. Tanggal 15 Juli 2026 siang jam 2. Ini pengakuan eksklusif ya, luar biasa ini. Menurut saya ini luar biasa. Silakan. Jadi menurut keterangannya Sutrimo kepada saksi, karena saksi yang serumah ya saat itu, menyampaikan bahwa dia ditelepon sama FA, disuruh pulang ke Jakarta, tiket sudah dibelikan. Lalu juga nanti di stasiun ada temannya 2 orang. Gitu. Stasiun di mana? Di stasiun Purwokerto. Oke. Oh, dari Purwokerto sudah dijemput. Oke. Purwokerto, betul. Siapa yang jemput di situ? Kita tidak tahu. 2 orang, oke. Tidak tahu. Sutrimo berangkat sendiri ke stasiun Purwokerto. Diantar sama saksi. Saksi, ketemu 2 orang itu. Tidak ketemu karena kan nggak boleh masuk. kalau Oke, diantar. sudah ada 2 orang di situ, kabarnya begitu. Lalu kemudian datang ke Jakarta menggunakan kereta api dari stasiun Purwokerto. Iya, tadi yang terkait uang, begitu diperintah pulang, Ya. Sutrimo menyampaikan, Pak, saya nggak punya uang, untuk ke stasiun pun nggak punya. Oke. Karena memang kemarin saya pergi nggak bawa uang, pulang nggak bawa uang. Oke. Lalu menurut keterangan Pak Sutrimo, saya transfer sekarang juga. Dan menurut informasi saksi memang sudah ditransfer sebesar 5 juta. Itu sih sebentar lagi juga akan ketemu, betul nggak ada transfer 5 juta. Sebentar, saya akan transfer sekarang juga, itu kata Febri Adriansyah.
Menurut saksi. Itu keterangannya. Yang transfer itu kemudian dari rekening Febri Adriansyah atau dari rekening siapa? Kan kelihatan buku tabungannya. Kita tidak tahu. Kita tidak Belum tahu ditemukan. rekening siapa. Betul. Rekeningnya sampai sekarang tidak bisa diakses, tidak bisa ditemukan. Sebentar lagi kita sedang proses. Nanti Sedang proses. Oke. Ya, izin Bu. Dan sebentar. Setelah datang ke Jakarta, itu kan ketahuan tuh. Berapa lama kemudian meninggal? Oke. Menurut Sebentar, yang kirim Sebentar, uang. sebentar, Pak. Jadi yang kirim uang yang 5 juta itu FA. FA, betul. Oke, silakan. menurut keterangannya begitu. Hmm. Oke, jadi berdasarkan bukti chat WA yang masih ada Ya. dari 19 Juli 2026 sampai dengan kematiannya di 23 Juli 2026, almarhum Sutrimo itu memang bekerjanya adalah mengamankan rumah utama FA, yaitu rumah di Jalan Radio 1 nomor 15. Radio dalam itu ya. Kita tahu, karena memang ada bukti WA-nya dan juga videonya. Jadi sempat beberapa hari bekerja di sana, lalu kemudian meninggal. Dari pulang ya, dugaannya dari 15 Jadi, itu. pulang 15, meninggal 23 ya. Betul. Jadi kurang lebih kan perjalanan sekitar 6-7 jam naik kereta api, lalu kemudian bekerja di rumah radio dalam Jakarta Selatan milik FA. Halo? Ya. Tanggal 23 Juli baru kemudian ditemukan meninggal. Betul. Mas Saiman, jadi saya akan coba. Boleh. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa ini udah berasa kayak ruang persidangan ini jadinya. Jadi kita Ada hakimnya di sini. Ada hakim juga. Jadi tensinya nih memang Cek. kencang sekali. Tapi kita mesti kembali lagi sekali lagi ya bahwa ini logika hukum. Sekali lagi Saya bukan- kira saya nggak setuju kalau memang ini dibilang ruang persidangan. No. Ini adalah rakyat bersuara. Jadi Iya, kok Anda betul, yang betul, keberatan betul. gitu loh. Tunggu dulu. Ketika keluarga korban melalui kuasa hukum Setuju. menyampaikan Ini kebenaran. yang akan saya Nah, tambahkan. saya kira Anda Anda pasti memiliki suka nih. tendensi Yang akan saya di berikan jurnalistik itu terhadap namanya fakta-fakta yang disampaikan investigasi. gitu loh. investigasi betul. Ya. Sebentar Jadi dulu. jangan Anda keberatan terkait Saya tidak dengan keberatan. maksud orang Saya untuk tidak bersuara. keberatan. Yang Anda akan saya telah sampaikan ini- menjustifikasi bahwa Ini tadi bukan ruang dulu. persidangan Bukan nggak bisa dong. kayak gitu. Sudah menggali fakta. Biarkan kita. aja. Betul. Kan Gitu. saya bilang seperti ruang persidangan bagus dong. Artinya apa? Artinya ada diskusi yang baik Anda ya. telah Bentar dulu, menyimpulkan yang jangan potong disampaikan saya. itu adalah ruang persidangan. Bukan, ini adalah rakyat bersuara, Mas. Betul. Jadi Dan saya apa bilang yang tadi disampaikan seperti oleh dalam kuasa persidangan. hukum Sekarang- korban almarhum ini, saya Sebentar kira dulu, didengarkan sebentar saja dulu, brother. untuk kita nanti diskusikan. Apa yang kan akan gitu. saya sampaikan Anda pasti suka, oke? Iya. Satu hal di sini dulu. Jadi Nah, saya jangan itu akan menyampaikan Anda Nggak, pasti maksudnya suka gini, juga. karena saya tahu, karena kalau Gitu dibilang loh. ruang persidangan nanti seolah-olah trial by the press, bukan, bukan. Oke. Sekali lagi bukan. Oke, Ada sekarang- investigasi, sekarang ada perhatikan pengungkapan baik-baik. fakta di Kenapa? dalam jurnalisme. Karena kita harus perhatikan juga penonton ini ada jutaan yang nonton. Jangan akhirnya pembicaraan kita sekarang ini dianggap sebagai kebenaran. Itu dulu. Ya. Dianggap sebagai kebenaran. Jangan dianggap sebagai fakta hukum itu dulu. Enggak, yang disampaikan yang mana Anda keberatannya? Semua yang kita bicarakan ini jangan sampai dimisinterpretasikan Bahwa sebagai saya tidak setuju. Jadi begini, Ya. apa yang disampaikan oleh kuasa hukum adalah Gawat fakta ini. versi Berarti kuasa jangan-jangan hukum. ada Versi punya kuasa hukum. kepentingan di Bahwa sini. nanti ada Setuju. fakta dari Bung Febri Adriansyah. Betul. Silakan kan Pelapor begitu. yang pertama loh. Saya pelapor yang pertama. Betul, yang melaporkan. saya setuju. Makanya dari data Ya, itu, dari mari itu kita lihat diungkap dulu. Mari kita lihat videonya. dulu. Sekarang Ya. gini, fakta ada busa nggak di Data mulut? ini Betul nggak itu? persidangan. Jawab dulu. Ada busa nggak di mulut? Ada. Nah, ini yang saya akan bahas. Anda pasti suka, oke ya? Santai dulu bang. Anda belum dengar saya ngomong, jangan emosi dulu dong, ya? Kebetulan ini menyangkut dan profesi saya. Saya sebagai seorang pilot, saya mempelajari sedikit tentang medical. Busa itu keluar dari mulut karena ada cairan di paru-paru yang dipus oleh udara. Bisa karena jantung dadakan, bisa karena toksik. Oke. Yang ada sekarang ini kan dugaan pembunuhan. Simpelnya gitu. Lalu harusnya diotopsi, tidak diotopsi sampai Anda melaporkan obstruction of justice. Ini Anda pasti suka. Saya punya data, udah saya siapin. Kita langsung lihat aja. Saya melihat dari kasus-kasus yang serupa dengan busa yang ada di mulut. Michelle Sindona tahun 1986, pialang uang saksi kunci aliran dana, pingsan mendadak kejang keluar busa tebal dari mulut. Di Italia yang paling cukup keren ini Mani Pulite tahun 1990, staf keuangan dan perantara rahasia, politisi dan aparat korup ditemukan tewas di mobil. Ini juga sama keluar busa. Terus kemudian Roberto Calvi di Inggris, Italia tahun 1982, Guts Banker tergantung di jembatan, busa juga. Terus kemudian kita lihat juga Alexander Litvinenko, Inggris tahun 2006, ini agen intelijen, itu busa juga. Ya, poinnya Jadi, apa? yang saya sampaikan adalah Ya.
Yang kita fokuskan itu sebenarnya adalah satu, ini semua bagus datanya. Tapi yang harus menjadi saksi kunci adalah kenapa sampai keluar busa. Belum ada yang tahu. Nah, makanya data yang saya sampaikan tadi itu adalah paralelism. Kita Ntar dulu. juga masih menunggu hasil ekshumasi. Makanya. Jadi nggak ada di sini yang menyimpulkan. Ini bukan Anda menyimpulkan. Ini udah kayak paling benar aja Oh, saya lihat bukan di paling sini, benar. Gitu. Jangan potong Jadi saya, kita sama-sama brother. menunggu ini, Tunggu Mas. dulu. Kita sama-sama menunggu. Iya, Nah, jadi jangan pertanyaan Anda saya. bilang, Bang, tadi Tunggu Anda dulu. menyimpulkan seperti Nah, persidangan gitu, nggak bisa. Anda kayak gitu. nggak relevan. Anda nggak. Bukan, Ntar Anda dulu, yang ntar tidak dulu. relevan. Anda membatasi orang untuk menyatakan pendapatnya Tidak. gitu loh. Nggak boleh. Lah Anda barusan motong saya gimana? Ya, saya juga belum ada berbicara di sini. Anda terus yang berbicara dari tadi. Gitu loh. Fokus dulu, sebentar dulu. Jadi ini kan belum jadi kalau selesai. ada pendapat orang, silahkan didengarkan pendapat Loh, orang saya masing-masing. sangat setuju. Justru Jangan tadi Anda menyalahkan itu bagus pendapat sekali orang. datanya. Itu nggak tidak boleh menyalahkan. kayak Anda yang gitu. mengatakan menyalahkan. Anda, Ntar dulu. Anda berarti Jadi ada begini, intervensi Bang. kepentingan di sini gitu loh. Udah gini dulu, gini. Sebentar dulu.